Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Pasek. Selamat datang di podcast Pasek. Alhamdulillah pada kesempatan ini podcast Saung Pasek kedatangan salah seorang pengamat sosial dan kependidikan Garut, di mana beliau akan memberikan praorientasi atau evaluasi kecil-kecilan terhadap pelaksanaan SPMB di Garut, khususnya umumnya di Jawa Barat, yaitu sistem penerimaan murid baru. Beliau pada kesempatan ini akan fokus mengevaluasi serta praorientasi terhadap pelaksanaan SPMB di salah satu SMA di Garut, Jawa Barat. Untuk itu, agar lebih jelas, saya Aum Galih akan mempersilahkan beliau untuk memperkenalkan diri. Silakan Kang, mengenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ridwan Supriyatna. Saya asli orang Cikajang. Jadi dalam hal ini terlalu berat untuk saya dibilang pengamat atau gini. Cuman dalam hal ini saya memperhatikan dalam sistem penerimaan murid baru, terutama di SMA yang ada di Kabupaten Garut gitu. Memang dalam hal ini bukan banyak hal-hal yang perlu saya pertanyakan, semacam jalur-jalur penerimaan siswa baru itu. Ada beberapa jalur yang mungkin sesuai dengan peraturan peraturan Menteri Pendidikan Menengah nomor 3 tahun 2025. Jadi dalam penerimaan murid baru itu ada beberapa jalur, diantaranya jalur domisili, terus jalur afirmasi, kemudian jalur prestasi, dan jalur mutasi atau anak guru. PDBK. Memang tidak jauh, kalau tahun yang lalu itu bukan SPMB tapi PPDB, penerimaan peserta didik baru. Kalau sekarang menjadi SPMB. SPMB betul. Jadi sistem penerimaan murid baru. Berarti ada prosedur yang jelas yang tidak boleh dilangkahi, makanya dikatakan sistem, Iya betul. bukan semata-mata penerimaan murid baru. Nah ini juga agar lebih jelas, kita mengerucut saja dulu lah kepada salah satu SMA biar nanti kuotanya jelas gitu ya. Betul. Di sini kalau tidak salah, kuota itu didasarkan pada jumlah kursi yang tersedia di SMA tersebut gitu ya. Betul. Nah, didasarkan juga kepada jumlah kelas gitu ya. Iya betul, rombel. Ini kalau ada rombongan belajar ya. Iya. Jadi kan rombongan belajar itu terdiri per kelas itu ya. Jumlah kursi itu 38. Betul. Kali 12 berarti 576. Nah, untuk memenuhi hal tersebut diantaranya tahap 1 gitu ya. Kalau saya lihat ya, tahap 1 itu terdiri dari domisili yang diperkenankan perekrutan murid baru itu melalui jalur domisili itu 35%. Betul, 35%. Kemudian afirmasi 30%, kemudian KETM 28%, PDBK 2%, mutasi anak guru 5%. Betul. Jadi kalau ke dalam hitungan itu kemudian sebelum ke hitungan, kemudian tahap 2 yang telah dilaksanakan pada tahap 1 itu dilaksanakan pada 10 sampai 16 Juni kalau tidak salah. Betul. Dan tahap 2 itu 24 Juni sampai 01 Juli ya. Ya. Ya terdiri dari jalur prestasi yang besaran presentasinya 30%. 30%. Nah, kemudian akademik
yang terdiri dari nilai rapot, nilai rapot, nilai ya prestasi rapot, 15%, 15%, kejuaraan dan penghargaan akademik artinya akademik betul, 3%, 3%, kemudian non akademik. ya Non betul, akademik itu adalah kejuaraan non akademik. ya, Itu terdiri dari 9%, kepemimpinan atau OSIS Pratama 3%. ya, Nah, sekarang untuk memperjelas ini Kang, untuk SMA yang Akang orientasi tersebut kan tadi 576 dari jalur domisili, betul. ya itu berarti 35%. Kalau di jumlah kehitungannya itu tuh 201,6% gitu. Menurut Akang bagaimana ini jalur domisili saja dulu? Nah, Pemenuhan dari jalur domisili ini. sekarang kan kalau jalur domisili itu jumlahnya 35% ya, Iya, 35%. Jadi kalau 35%, kita berbicara dari awal dulu, dari awal. Misalkan hampir rata-rata SMA yang di Kabupaten Garut itu dinilai angkanya 504. 504. 504. Nah, kalau toh seandainya misalkan sekarang diambil 35% dari 504, taruhlah misalkan sekarang 35% dari 504 untuk jalur domisili ya jumlahnya kurang lebih 153 ya. Enggak, tadi kan hitungannya gini Kang, jumlah kuota itu menurut Akang dijatuhkan kepada SMA yang tersebut ya ini supaya Ah, mengerucut kan betul, 38. betul. Rombongannya per kelas itu artinya Ya, rombongan 38 kalau dikalkulasikan kali 12 kelas artinya jumlah murid yang bisa peluang masuk kepada SMA tersebut yaitu 576 itu supaya jelasnya Kang. ya betul, betul. Itu kalau secara real demikian. Saya juga hitung-hitungan matematik melihat bahwa ada suatu SMA ya di Kabupaten Garut itu dalam kuotanya 504. Nah, 504. 504. Nah, sementara dalam aturan per rombel itu 38. Kemudian SMA tersebut menerima dalam rombel itu 12 kelas. 12 kelas ya, 12 rombel. Kali Kalau seandainya sekarang dikali 38, artinya 576. 576. Padahal rata-rata Pada rata kan di kuotanya 504. 500. Yang menjadi suatu pertanyaan bagi saya itu gitu kan. Iya. Jadi sebetulnya kuota rata-rata itu 504. Betul, 504 Tapi kan. kenyataan ini menjadi di SMA yang disebut Akang itu adalah 576. 76. Nah, Nah, adapun 576 itu karena ada penambahan kuota khusus itu. bentuk kuotanya Kuota khusus itu ya yang dimaksud dengan kuota khusus itu kecamatan penyangga, kecamatan yang tidak memiliki SMA negeri. domisili itu bukannya dia Kuota khusus, penyangga ya penyangga. domisi penyangga. Nah, kalau toh seandainya misalkan ditambahkan demikian, kalau dari presentase itu ya pasti jumlahnya ke sana. Ke 576 576 plus pasti. 38 per kelas. Betul. Nah, Nah, itu. nah, itu selanjutnya Kang, ya yang jadi kejanggalan itu ya tadi itu 500 seharusnya rata-rata 504 Betul. tapi ini menjadi 576. 6 ya ditambah Permasalahannya adalah dengan jalur kecamatan penyangga. penyangga itu betul. Iya, ada ya. Jadi karena setelah pemenuhan 504 atau 576 berdasarkan 35% tadi jatah kuota untuk domisili, kejanggalan yang dilihat oleh Akang apa? Di sisi mana gitu? Nah, sekarang kalau menurut saya ini juga ya perlu dipertanyakan. Sekarang gini, dalam domisili reguler, taruhlah sekarang begini, suatu kecamatan itu kecamatan penyangga, kan ada jatahnya 76 kan? 76. Nah, 76. Nah, sementara di domisili reguler, karena letak kecamatan itu mungkin dekat dengan sekolah itu, dia masuk ke domisili reguler. Lulus. Nah, satu itu. Kemudian di jalur afirmasi, demikian juga. Ini nggak mana untuk memisahkan berarti kalau disebut ada domisili reguler, berarti ada domisili Khusus itu. domisili khusus. Nah, kan kalau domisili reguler harus didasarkan kepada apa datanya gitu. Nah, betul. Sekarang kan kalau seandainya misalkan kita memacu pada Permendagri
Nah, itu di nomor 3 2005 itu kan kalau dulu itu zonasi ya. Nah, sekarang domisili. Domisili itu tergantung pada daerah administratif. Nah, kalau zonasi itu kan jarak antara sekolah dengan tempat tinggal. Ya kan, kalau domisili reguler kan singkatnya bisa bisa dibuktikan dalam bentuk apa lembaran legalisasi yaitu Betul. karena KTP mau belum KTP ada, yang dimungkinkan adalah kartu kartu keluarga. keluarga, betul, kartu keluarga Nah, yang itu. jadi masalah kenapa kenyapatan penyangga kan tidak didasarkan atas dasar data administrasi tadi, Nah, tapi kenapa betul. dimasukkan kepada domisili reguler? Nah, ini Nah, masalahnya. justru itu makanya dalam hal ini saya juga ya istilahnya suatu suatu pertanyaan besar lah ya buat saya. Nah, kenapa kalau toh seandainya misalkan ada kecamatan penyangga dikasih jatah misalkan domisili khusus itu 76. 76, kenapa yang istilahnya mau dekat dengan sekolah atau mau jauh dengan sekolah, udah aja jatahnya ke domisili Khusus, khusus itu. tidak dimasukkan ke Jadi, domisili nah reguler. betul. Kan ini nanti jadi non prosedural jadinya kalau Nah, nanti ini ada sekat-sekat dari domisili khusus dengan domisili reguler. betul. Dibuktikan dengan adanya keadministrasian berupa kartu Kartu keluarga. keluarga, Sedangkan kalau domisili khusus kan tidak mencakup wilayah bukti administratif mungkin, iya wilayah kita administratif iya kecamatan yang iya ada di iya ya gitu betul, mungkin. Nah nah ini itu. itu berarti yang dilihat kejanggalan jadi udah akan Ya, yang makanya disayangkan yang gitu. disayangkan ya ya Kenapa jalur ini tidak efektif digunakan gitu. ya, jadi apa salahnya kalau seandainya misalkan jalur domisili khusus yang 76 udah kasih ini kecamatan penyangga mau misalkan diafirmasi, apa domisilinya gimana, udah kalau bahasa itu adukanlah mereka-mereka itu khusus. Jadi jangan dicampur baurkan dengan Iya. domisili Ya karena reguler aturan itu, itu kan gitu. sudah jelas, Betul, relnya sudah jelas. betul. Jadi kalau bercampur nanti akan terjadi non Nah prosedural. itu, Artinya melangkahi kebijakan yang telah diperhitungkan. iya, Nah, kemudian sekarang dari jalur afirmasi. Yang dimaksud afirmasi, ini kan mungkin akan lebih dijelaskan nanti, apa yang dimaksud afirmasi, kemudian kan kuotanya itu terdiri dari 30%. iya. Nah, jalur afirmasi ini gimana menurut Nah, Akang tinjauannya? jadi kan jalur afirmasi itu dilihat jadi keterangan ekonomi tidak mampu, KTM itu kan. Oh, enggak KTM masuk ada jatahnya 28% kan? Ya itu kan yang dimaksud dengan jalur afirmasi itu. Jalur afirmasi itu KTM dan berkebutuhan khusus itu, PDBK. PDBK itu. Iya, berarti terdiri dari 28 ya 30%. 30% itu Nah, kan. bagaimana pemenuhannya? Apa untuk SMA yang Akang tinjau ini terpenuhi nggak hal ini gitu? Nah, kalau masalah terpenuhi pasti terpenuhi, cuman kalau saya lihat dari hasil seleksi itu, ya tetapnya pada jarak-jarak juga gitu Jadi kan. pada akhirnya mah donasi-donasi Ya juga. betul, Kan jelas betul. di sini dari jalur-jalur di sini setelah tidak ada yang jadi jalur yang bentuknya donasi. Tidak ada di sini teh. Betul. Jadi kan sekarang demikianlah kata juga. Sekarang kalau seandainya misalkan kita judulnya aja KETM kan, Hmm, keluarga ekonomi tidak mampu. oh ya. Nah, apakah dilihat dari bobot ekonomi orang tersebut atau misalkan apa? Ya kalau KETM mah jelas tidak multitafsir. Jadi harus dilihat dari kemampuan ekonomi. Nah, betul. Gitu. Kalau seandainya misalkan dilihat dari kemampuan ekonomi, kenapa dalam hasilnya juga ada, saya melihat hasil-hasil dari seleksi itu tetap aja pada jarak-jarak. Ada juga istilahnya yang eh, namanya itu KTM P3KS. Nah, Nah, itu KTM P3KS memang itu jaraknya juga ada yang jauh lah, yang jauh sampai berapa kilo itu itunya. Tapi itu kan terkhusus dalam di sananya P3KE itu persyaratan percepatan penghapusan. Ya itu mungkin kemiskinan ekstrim itu. kemudian gini, dispensasinya Kang, masalahnya gini ya, kalau kalau larinya ke DP ke zonasi-zonasi pula gitu, katakanlah
zonasi terselubung gitu ya, lebih jelasnya kan ini ada 2 orang siswa, calon siswa, sama-sama miskin. Ada 2 tapi ini jarak dari sekolah ke, daerah tempuh bisa 500 meter, yang satu, 1 kilo. Iya. Karena, keterbatasan jatah, mana yang harus diprioritaskan? Ya kalau sekarang kalau kita, istilah judulnya lah taruhlah, judulnya kalau seandainya misalkan KETM, keterangan ekonomi tidak mampu. Jadi, ya secara objektif jangan lihat daripada jaraknya. Nah sekarang saya ambil contoh, semacam saya sekarang, saya tinggal di yang berdekatan dengan sekolah. Dengan sekolah. Ya taruhlah misalkan jangan terlalu Desa Padasuka lah. Ya, Desa Padasuka. Nah sekarang akan tinggal di Desa Simpang. Iya, ya jelas gitu. Jarak antara sekolah dengan tempat tinggal saya dekat tempat saya tinggal. Tapi sementara kalau toh seandainya misalkan tingkat ekonomi Akang di bawah saya, maka yang harus diprioritaskan. yang diprioritaskan siapa? Kalau kita ambil judulnya KETM, keterangan itu tidak mampu. Ya Akang kan mungkin, tapi kenapa? Yang mendapat prioritas justru yang lebih dekat. Nah itu. Iya, karena ini masalahnya bukan masalah dekat jauh, tapi kan nanti beban Ya ke betul, depan, betul. beban Jadi, transportasi, nah, gitu kan jadi akhirnya, apalagi dari sekolah tersebut, kalau dari Simpang misalnya itu ke sekolah tersebut kan 2 kali ganti kendaraan. betul. Nah itu berarti ada hal yang memang kurang pas dengan Ya perekrutan betul, dengan tadi KTM. gitu ya. Makanya saya juga KTM itu dilihatnya dari apanya sih? Ketika Apa tingkat ketidakmampuan ekonomi ataupun jarak? jarak. Kalau dilihat dari hasil yang saya lihat di hasil-hasil di website itu, kebanyakan itu ya tetap di jarak-jarak juga gitu kan. Ya, tapi kan tidak jadi masalah jarak, tapi harus mempertimbangkan kemampuan tadi. Betul, makanya kata saya juga sekarang kan dilihatnya apakah misalkan dari tingkat ekonominya atau di jaraknya. Sekarang KTM kan, KETM, keterangan ekonomi tidak mampu. Berarti dilihat dari apa? Kriteria orang itu tingkat ekonominya, bukan dari jaraknya. Nah itulah yang saya itu kejanggalannya itu. Kalau seandainya judul domisili, kayak oke lah kalau seandainya domisili jarak yang terdekat, no problem. Tapi kalau masalah kemiskinan Kalau ini, masalah kemiskinan, tingkat ekonomi kemiskinan, apakah dilihat misalkan dari tingkatan hidup ekonominya atau kenapa kok misalkan dari jatuh jaraknya? pilihannya kepada zonasi? Nah itu. Ada ketidakadilan Nah gitu. betul, jadi Ada itu. ketidakadilan. Terus Kang, ini masalah PDBK eh apa namanya, berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus. Nah, berkebutuhan khusus ini apakah harus bertalian nggak dengan karena kan ini satu jalur dengan KETM. Ya, Berarti dari harus mendapat prioritas itu peserta didik berkebutuhan khusus ini harus mendapatkan prioritas karena memang cacat betul, disabilitas. fisiknya Iya. dan juga berkemampuan ekonominya atau gimana? Nah Tidak ada kalau bersangkutan dengan kemampuan ekonomi. kalau itu mah jadi memang sih dalam kriteria mungkin ada itu ya, cuman dalam itu ditekankan ke disabilitas itu. Ada kebijakan. Iya, kebijakannya itu. Heeh. Jadi saya lihat di Akan lebih bagus kalau kebijakan ini berkaitan juga dengan kemampuan ekonomi. Nah betul, betul, Gitu. Karena betul. kalau orang kaya meskipun PDBK kan bisa mampu di sekolah yang Ya iya, yang iya yang iya. yang Nah itu pasti yang ada, elit gitu. ya mungkin idealnya demikian kan, idealnya demikian. Jadi apa sih yang menjadi kriteria PDBK ke peserta didik yang berkebutuhan khusus itu? dengan Ya betul bertalian kriteria-kriteria dengan yang masalah disebut. ketidakmampuan Betul. ekonomi. Tadi katakan sama Akang bahwa kalau seandainya misalkan orang yang cacat, yang disabilitas, tapi ekonominya lah menengah ke atas, kan dia bisa disekolahkan yang Yang elit lah. elit, yang wajar, yang khusus lah gitu kan gitu. Tidak harus ke program ini. Nah betul. Jadi Gitu. dalam hal ini juga ya perlu penekanan dalam hal ini ya pertimbangannya ke sana gitu kan. Adanya kebijakan dan Betul, keadilan. betul. Nah, mungkin kalau
ada suatu kecamatan mungkin ya nggak ada sekolah gitu, ya mungkinlah kita juga ya wajarlah demikian kan gitu. Cuman ya tadi tuh ya idealnya mah betul, memang betul harusnya ke sana gitu kan. Jadi itu udah jelas ada benang merahnya. Iya, Jadi ya yang tidak berpijak kepada aturan gitu ya. Anggap saja sementara ini mereka jadi dalam hal ini bagi SMK yang terbabit dan iya, bagi SMA yang terbabit dengan masalah ini, kita podcast Pasek berikut Akang juga memberikan hak jawab kepada mereka betul. agar informasi ini seimbang. Ya, Nanti bentuk hak jawab mereka itu terserah mau menggunakan podcast lain iya, atau menggunakan media lain, itu terserah. Kita tidak akan membatasi atau memang mau datang ke podcast yang kita kelola ini, mangga mangga nah silahkan betul. gitu. Nah kemudian Nah, saya juga jadi beginilah, banyak kisaran-kisaran masyarakat, terutama orang tua calon murid yang tidak diterima kemarin gitu kan, dalam SPMB. Ya rata-rata di wilayah Kabupaten Garut itu, "Kok kenapa?" katanya, ada sekarang perubahan zonasi ke domisili tetap aja ke donasi-donasi. zonasi juga kan gitu. Iya. Nah, makanya untuk kedepannya mungkin perlulah dievaluasi kembali gimana sistem penerimaan murid baru itu. Nah, sampai kan ada kisaran masyarakat, ya udahlah, mending dites aja masuk sekolah Seperti itu normal, seperti normal. nanti kembali kepada Sistem sistem-sistem sistem dulu lah aman, gitu. tidak ada masalah. Betul, atau Hanya misalkan nem lah betul-betul gimana ada gimana. kompetensi di sana. Iya, Jadi apapun hasilnya, nah mereka akan menerima puas lah gitu sebagai kan. fakta Betul, sesuai fakta. yang bisa Nah dipertanggungjawabkan itu. daripada jalur-jalur ini ternyata di dalamnya ada zonasi yang terselubung. Nah Nah, betul, dan itu nah, juga ya kalau menurut saya ada indikasi gini, memberikan peluang. Sekarang kan bisa aja orang misalkan yang namanya domisili, taruhlah misalkan saya orang di luar kecamatan, luar jauh gimana, saya punya saudara yang berdekatan dengan sekolah itu, bikin aja surat domisili. iya. Ya Kalau domisili itu masalah mudah cuma di desa. di desa. Oh, dalam domisili itu harus misalkan setahun atau 2 tahun sebelum ini pendaftaran, ininya Tapi umur buktinya nih, domisilinya. Nah, buktinya, misalkan demikian, buktinya gampanglah kita justru itu. itu jadi masih ada kelemahan gitu Nah, ya. Jadi betul, domisili itu sangat mudah dibuat, dibuat tinggal minta ke desa atas aturan-aturan ini pada akhirnya ini kan pasalnya apa peraturannya peraturan karet gitu ya. nah itu. Ini dijelas satu. Jadi Itu kalau kerawanan-kerawanan lah, ada kerawanan-kerawanan kerawanan untuk gimana-gimana, dipermainkan. betul gitu. Kemudian yang tidak kalah yang harus menjadi perhatian kita, ini ada jalur mutasi dengan jalur anak guru. Nah, betul. Nah, ini kalau anak guru yakin ini mutlak ini harus anak guru gitu ya. Tidak ada yang lain kan? Tidak ada kebijakan lain, harus anak guru. Kalau saya nggak salah, Mbak, dibaca dalam aturan itu, jadi kan anak guru apa, mutasi atau anak guru itu Nah, kan. ini dah diperjelas dulu. Anak guru itu mutlak tidak ada interpretasi lain anak guru gitu ya. Betul, betul anak Anak guru. guru. Nah, anak guru itu maksudnya guru yang mengajar di sekolah tersebut gitu. Betul. Bukan guru yang di luar sekolah tersebut. Nah, justru kerancuan saya juga kerancuan dalam hal ini ya, jadi apa sih yang dinamanya kan jalur, anak guru mutasi atau anak guru. Kalau mutasi itu Kan nanti anak guru lah kan nanti diperjelas dulu anak guru saja dulu. ya, Karena nanti anak-anak guru dengan mutasi tidak bisa disamakan kan. Maaf, sok mangga dilajeng. jadi nah saya lihat ya ini saya ada satu catatan masalah anak guru. Kriteria anak Iya, guru betul jelas. betul. Nah, dalam jalur anak guru jalur mutasi itu bagi calon murid yang berpindah domisili karena perpindahan orang tuanya kan itu.
ASN atau misalkan guru, ya guru ASN lah gimana, orang tuanya pindah ke suatu daerah tersebut. Misalnya Nah, dari Bungbulang ke dari Bumbulang ke Cikajang. Cikajang. Nah, Nah, itu kan ada itu jalur bentuknya mutasi. Nah, jalur itu pekerjaan mau betul. swasta mau Iya, mau ASN ya gitu. yang itu yang di apa ada surat penugasan dari instansi yang bersangkutan atau misalkan persyaratan eh, pindah domisilinya orang tuanya. Itu kan itu ada Tapi kan beberapa ada hal. limit waktunya. Nah, Apakah harus tiba-tiba? kalau masalah limit waktu itu tidak dicantumkan dalam aturannya, cuman gitu. Jadi surat penugasan dari instansi yang bersangkutan orang tuanya pindah Pindah itu ke ya, ke ya. daerah itu. Nah, kemudian persyaratan dari khusus untuk anak guru yaitu surat penugasan orang tua sebagai guru. Di sekolah tersebut. Ya, surat penugasan dari instansi terkait atau penugasan yang memperkerjakan orang tuanya paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Nah, Nah, ini itu. juga kan aturan yang sangat rentan Betul. Iya, dipermainkan. iya. Nah, Itu. itulah. Kemudian kan anak guru ini kan mutlak anak guru. Menurut Akang ada tinjauan nggak penyelewengan dari anak guru itu di sisi lain limit waktunya kurang lebih 1 tahun bisa jadi dadakan. Kemudian apakah mutlak yang masuk ke SMA tersebut anak guru? Nah, itu. Saya juga tidak menjamin dalam hal ini ya. Ya, tidak menjamin, permasalahannya gini. Jadi sekarang saya ambil contoh adalah anak anak guru yang lulus. Orangnya ngomong sama saya jadi bahwa dia ngajarnya juga bukan di SMA itu, tapi dia ngajar di SD. Karena dia guru. Nah, ibunya guru, dia bisa lolos dengan jalur anak guru. Nah, makanya jadi kita perlu penegasan atau misalkan apa sih? Makanya anak guru ini yang harus dipertanyakan anak guru secara global Betul. atau anak guru yang khusus Yang ada di mengajar sekolah nah tersebut gitu itu maksudnya. dalam hal ini juga saya juga istilahnya perlu, nah, tadi saya katakan perlu penegasan tuh itu. Apakah anak guru yang mengajar di sekolah itu ataupun misalkan asal anak guru lah, Iya gitu. ya, asal anak guru yang berdomisili Nah, ini misalkan di wilayah itu, gitu. aturannya kok aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan Akang ketahui harusnya gimana? Jadi itu kan udah ada surat penugasan minimal 1 tahun kan. Di sekolah tersebut. Nah, betul. Bukan guru artinya guru di mana saja asal guru, Ya asal di tidak. lingkungan Nah, kecamatan dan justru tersebut itu. misalnya. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Iya, Nah, karena mutasi dengan anak guru juga ada apa yang pada akhirnya meskipun tidak tersirat berarti ada limit waktu kan. Tidak betul. begitu tiba-tiba. Iya kan dalam ini dicantumkan 1 tahun kan Enggak gini. surat. Kemudian kan sebelum lupa kan mutasi ini kan gini, ada satu sayang mudah-mudahan salah gitu ya. Ah, kamu sekolah aja lah di sekolah lain. Gitu kan? Ada nih kalau itu kan. Tapi nanti setelah 2 bulan 3 bulan kamu pindah ke sini. Ya itu tidak menutup kemungkinan. Ya ada yang seperti itu. Betul, pasti, Malahan pasti. guru tersebut memerintahkan tersebut gitu. Iya, Kalau kamu tidak diterima di sini, sekolah aja lah dulu di sekolah mana. iya. Nanti setelah 2 3 bulan kamu baru pindah ke sekolah ini. Apa ini dibenarkan menurut aturan mutasi seperti itu? Nah, kalau masalah aturan itu saya untuk menyatakan boleh atau tidak boleh saya belum Iya, berani lah. iya, tapi kalau ada seperti itu kan kembali kepada mutasi yang sebetulnya diatur oleh Kemendiknas itu mutasi yang mana atau sebetulnya gitu. Nah, betul. Kalau seandainya misalkan, nah justru dalam hal ini makanya sosialisasi itu dalam hal sebelum pra penerimaan murid baru itu harusnya diadakan sosialisasi bahwa jalur penerimaan itu bla 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 bla. Nah, sekarang sosialisasinya kalau menurut saya bisa disampelkan, disimpel, disederhanakan. Taruhlah misalkan dari si panitia penerimaan murid baru itu taruhlah misalkan SMA mengadakan sosialisasi di SMP, SMP. Iya, seharusnya kan gitu. Betul, narasumbernya mereka-mereka. Jadi tolong mungkin murid-murid yang akan mendaftar ke SMA ini ada sosialisasi orang tua muridnya di Tapi bla ini bla gitu. dimungkinkan tidak terjadi karena kan memang sempitnya waktu kan. Jadi kan ini perubahan sistemnya terlalu cepat gitu ya.
Jadi tidak ada kesempatan untuk mereka melakukan sosialisasi karena begitu tamat, dari akhir tahun baru langsung diterapkan sistem ini. Nah Ini yang jadi masalah nama gitu. nah betul, makanya jadi kalau toh seandainya misalkan dalam penerimaan murid baru itu jangan istilah sebulan 2 bulan, minimalnya 6 Iya, bulan kan itu ini mah sudah ada muncul. begitu tamat kelulusan langsung ada sistem penerimaan seperti ini. Jadi sosialisasi itu kan minimal seharusnya maksimalnya itu 1 tahun sebelum pelaksanaan ini, kan biasanya aturan seperti itu. Nah betul, nah justru saya ada suatu suatu kecamatan lah ya, kecamatan jadi gini, saya pernah berbicara sama ngobrol-ngobrol sama camatnya dalam hal ini, masalah penerimaan SPMB ini. Pas saya nanya ke Pak Camat, "Pak gimana ini menurut aparat, eee, yang punya wilayah," ya Bapak lah sebagai camat, "gimana Pak sistem penerimaan?" "Ah, saya juga pusing, permasalahannya apa?" Ya dia juga mungkin tidak diajak koordinasi Tidak ada atau koordinasi, tidak ada gimana kan. komunikasi. Nah, sebetulnya kalau dalam aturan itu yang menentukan wilayah administratif demikian itu kan pemerintah setempat, Camat dalam hal camat lah minimalnya. Tapi ya justru dalam hal ini apakah misalkan ada koordinasi dari Dinas Pendidikan Provinsi terhadap taruhlah minimalnya bupati atau gimana-gimana. Nah, kalau jalur SMA mah ya yang punya wewenang kan provinsi, kabupaten mah iya, cuman SD sama iya. SMP kan gitu. Gini Kang, sementara sebelum kita ke tahap 2, jadi dalam hal ini Podcast Pasik sebagai fasilitator dalam hal ini. Jadi Akang yang hadir kedatang di sini sebagai pengamat sosial dan kependidikan tidak bermaksud tendensius, tapi hanya semata-mata memberikan orientasi demi perbaikan Betul, sistem penerimaan murid baru ke depan agar terjadi pemerataan, keadilan dan keseimbangan sehingga tidak ada yang dirugikan. Jadi dalam hal ini sebagai bentuk rasakannya Kak Tresna jeung Kadeudeung, tidak ada maksud lain betul. gitu. Jadi dalam hal ini jadi bukan istilahnya saya atau gimana-gimana, ini mah memberikan masukan mudah-mudahan sistem itu bisa direvisi atau gimana-gimana untuk bahan ya kajian lah. Nah ya, meskipun dari awal kata di salah satu sekolah di Kabupaten Garut, Jawa Barat, tapi ini tidak menutup kemungkinan hal ini terjadi di seluruh SMA yang ada di Jawa Barat atau mungkin Betul. terjadi juga di SMA yang berada di seluruh Indonesia. Iya, betul. Kemudian Kang selanjutnya ini mengingat waktu tahap 2. Tahap 2 itu yang dilaksanakan dari 24 Juni sampai 1 Juli ya. Nah, ini ada jalur akademik, Iya, yaitu terdiri dari nilai rapot dari yang prestasi raport. jumlahnya 15%, kemudian jalur kejuaraan dan penghargaan, yang besarnya 3%. Oke, menurut Akang, tinjauan Akang terhadap 2 hal ini, nilai rapot dengan, kejuaraan dan penghargaan. Ya kalau masalah itu ya saya mengapresiasi lah permasalahan itu terhadap calon-calon siswa itu yang mempunyai prestasi semacam di kejuaraan-kejuaraan itu kan dia patutlah diapresiasi untuk istilahnya jalur prestasi non akademik kan itu. Iya. Nah kalau Ini misal akademis kan. Jadi nilai rapot dengan kejuaraan penghargaan di sini masuknya akademik, ya jadi karena kalau nilai raport itu dites. dites. Jadi dites nilai raport, dites nanti hasilnya itu 50% bobot muatan dari nilai raport rata-rata nilai raport SMP itu dari semester 1 sampai semester 5 plus nilai 50% nilai bobot hasil tes terstandar itu. Jadi ya kemungkinan itu tidak ada masalah lah permasalahan itu karena dilihat secara betul-betul objektif dirata-ratakannya gitu. Kalau menurut saya Da ya, tidak ada ya, yang perlu diperjelaskan kan kejuaraan dan penghargaan ini kan, menyangkut akademis. Jadi yang bersangkut paut dengan masalah kebutuhan kurikulum betul. gitu. Karena kan di sini diperjelas juga ada jalur non akademis.
jalur non akademis itu kejuaraan non akademis Betul, seperti kejuaraan kan olahraga, penghargaan olahraga itu, tapi heeh, kan itu juga persyaratannya di tingkat kabupaten. harus tingkat Tingkat kabupaten kejuaraannya kabupaten. bukan 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 Ya, tingkat ecek-ecek di bawah bukan, itu gitu. betul-betul tingkat Heeh. kabupaten gitu. Kemudian, kepemimpinan Nah, dengan OSIS kepemimpinan misalkan di sekolah di anak sekolah tersebut waktu di SMP di itu, sekolah asalnya di SMP-nya dia pernah menjabat sebagai ketua OSIS, pengurus OSIS lah, atau heeh. misalkan dia di ekstrakurikulernya kan kayak paskibra, banyaklah yang demikian ini dia aktif lah Nah di itu organisasi itu. jadi itu dia jadi pertimbangan untuk penerimaan siswa Betul, 3%. iya. Nah, ini setelah dievaluasi Kang lihat, data-data yang kemudian, data 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 yang ya data yang daftar kepada sekolah tersebut dengan data yang diterima gitu Kang. Betul lah. Nah, kan ini supaya jelas sok ku Akang diurai. Nah, saya kan memperhatikan satu SMA di Kabupaten Garut. Garut. Jadi jumlah pendaftarnya itu dari prestasi nilai rapot 280. Terus, Nah, dari prestasi nilai rapot dari 280 itu yang lulus cuma 76. nilai raport itu kalau tidak salah tadi teh, harus mencapai 15%. Berarti kurang atau dari kuota, kalau dari 576 karena kalau 15% itu jatuhnya 86,4. Jadi itu diambilnya bukan dari 57,6, mungkin dari 504. Oh iya, Dari 504 kuota awal kan 504. heeh. Nah, 576 itu mungkin udah ditambah dengan domisili Nah, khusus itu. terus disebutkan saja dulu Kang semuanya, Nah, berapa kan diulang dari atas Kang. ya Nah, prestasi nilai rapot jumlah pendaftarnya ya heeh, 280, terus yang diterimanya 76. terus Nah, kemudian kejuruan akademik ya pendaftarnya 4 orang, pas diterimanya 4 orang. terus Nah, kemudian kejuruan non akademik 44 orang, pendaftarnya yang diterima 39. ada yang tidak diterima berarti ya? Nah, cuman saya menemukan satu kejanggalan di satu SMA. Dalam jumlah pendaftar anak guru itu ada 16. Seharusnya Nah, 16. Tapi kenapa ini yang lulus 18? 16 berarti ada 2. Ada dua. Nah, dua jalur apalah, nggak tahu Heeh atau. heeh. Nah, itu. Nah, itu yang Iya, perlu kita pertanyakan. pertanyakan yang 2 Nah, orang tadi dari jalur anak guru gitu. Kemudian betul. yang lainnya Nah, masih di atas. mutasi kosong. Terus Nah, terus berkebutuhan khusus cuma satu, terus diterimanya satu. eta ini sesuai dengan prosedur tadi, Betul. eee, Nah, kemudian domisili. Dari domisili itu pendaftar itu 381, yang yang diterima 153, mungkin mengingat ke hampir masalah setengah ya, lah 60%. terpenuhilah dalam Heeh, presentasinya. heeh, Nah, kemudian di jalur KSTM 260 pendaftarnya, yang yang diterima 128. Nah, yang kurang kemudian di kepemimpinan yang mendaftar 15 orang, yang diterima 13 orang. Nah, jumlah itu. seluruhnya total Jumlah keseluruhannya itu eh ditambah dengan ada suatu kebijakan gubernur kemarin itu waktu jadi 50 per murid bukan? ya jadi 50 per kelas? kebijakan gubernur itu ada yang namanya jalur PAPS. Oh, penerimaan Nah, anak putus sekolah, ya program anak putus sekolah yang muncul waktu itu setelah berakhirnya tahap tahap 2, tahap 2. tahap 2. Ada Nah, terpenuhi berapa di sana PDBS Nah, jadi PAPS? begini, dalam PHPS itu suatu SMA itu, SMA yang tadi saya, katakan jumlahnya 70. Jadi jumlah seluruhnya 569. Dari jumlah rata seharusnya 504, 504 tapi melihat ke kondisi sekolah tersebut kan tadi jumlah kursinya 38 per kelas kali iya, 12 mencakup 576. betul. Berarti ada keluasan 576. Kalau berdasarkan 576 berarti kekurangan berapa murid? Kan itu cuma berapa itu? Ini kan ya saya lihat di web ya hasil seleksinya itu jumlahnya itu 569. 569 berarti 7, 569. kekurangan 7 betul. Nah, kalau kita berandai-andai kan kalau seandainya dalam 12 rombel kali saja 48. 38.
48 orang kali 12 rombel jumlahnya 576 kan. Nah, sementara dalam realnya itu 569. Berarti kekurangan 7 kan. 7, 7. Nah, tapi menurut informasi di lapangan bahwa setelah pelaksanaannya sekarang itu malahan ada 2 kelas yang 50, yang 10 kelas 48. Berarti 500. Nah, kalau 50 mah bukan itu kan hitungannya 348 kan. Betul. Kalau kehitungannya 50 bukan 7 kekurangannya juga banyak. Iya betul. Ini kan secara Iya. data yang saya apa? Diterima dari database-nya. Dari data dari website itu kan saya ini saya ya berbicara di data website itu. Nah, saya mendapatkan informasi informasi bahwa di suatu SMA tersebut yang datanya tadi saya bilang, jadi kan 12 kelas nih, Iya. ada 2 kelas jumlahnya 50 dan yang 10 kelas 48. 480 dengan 100. dengan 100 berarti 500 508. 500 Dua kelas 50. 580 dong. Ada tadi tuh yang 10 kelas 48. Yang 10 kelas 48 berarti Iya, kalau 480. 480. Yang 2 kelas 100. 50 100 berarti Jadinya 580 kan gitu. Iya. 580. Nah, Langsung sekarang kalau comblang itu nah kekurangannya. betul, kalau sekarang kita dilihat di database di website itu kan cuma 569 kan, Iya. bahkan lebih banyak kekurangannya. Iya. Kalau 500 tadi kekurangan 7 bukan 7 Bukan lagi. 7 lagi. Kalau Itu yang menurut 2 kali 10 berarti 27. iya. 27 nih yang ada kesempatan untuk masuk. Nah, untuk pemenuhan 27 ini kan tahap-tahap seleksinya sudah habis waktunya. Nah, betul. Itu Mau dari pemenuhan mana? dari mana? Makanya saya berbicara di realnya sekian kan. Saya bilang di realnya sekian. Tadi saya katakan bahwa ada 2 kelas yang jumlahnya 50. Ya. 2 kelas berarti 10 kelas 100. iya. Yang 10 kelas 48. Berarti kali 10 480. Jadi jumlahnya 580. Iya. Sementara sekarang kalau melihat data yang saya catat itu cuman 569. Sekarang 580 dikurangi dari 569 berarti berapa? 27. Enggak, Eh, 11. Ya, betul 11 kan? Sekarang 569 iya. di catatan. 569. 569. 569. Sedangkan tadi kan 580. 580. 580. Berarti ya 11. 11. Ya, 11. Ini kalau ke jalurnya yang tadi 10 kelas 48. Betul. Kalau ke yang 10 kelasnya ditambah jadi 22 lagi kan 20 jadi 21. Jadi 31 kekurangannya tuh. Betul. Nah, justru dalam hal ini. Ini untuk pemenuhan ini yang 31 agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Oke, kita jangan berbicara masalah 31 dulu ya. Jangan berbicara masalah 31 dulu. Sekarang kita berbicara masalah di 580 kan? Iya. Nah, sekarang di angka 580 aja kalau dibandingkan dengan yang ada catatan di website itu 569, hasil seleksi 569, sementara di kenyataannya di lapangan 580. 11 pakai jalur apa gitu kan? Apalagi kalau sekarang berbicara masalah kebijakan, kalau toh seandainya misalkan satu rombel itu 50, kalau 12 kelas berarti 600. Sekarang 569. Nah kekurangannya gini banyak. Kang, jadi maksud saya kenapa begitu keleluasaan diberikan untuk mencapai 50, tetapi hanya tercukupi 2 kelas yang 50, sedangkan 10 kelasnya cuma 48, berarti ini ada kelemahan di dalam sistem penerimaan ini. Nah, betul. Nah, kelemahan ini kan seharusnya ini dimanfaatkan secara maksimal agar terpenuhi seperti ini. Kan banyak siswa kan dari sana pendaftar ada yang hampir 50%-nya ditolak, Iya. ada yang hampir
hampir 60% ditolak dari sana. Ternyata tapi di sini masih kekurangan siswa kalau berdasarkan 50. Nah, Nah, ini justru harus itu. dievaluasi sistem ini. Makanya dalam hal ini kalau saya perhatikan, saya juga tanda tanya gede. Dalam artian tanda tanya gede itu gini, 11 itu pakai jalur apa kek? Pakai jalur apa? Kok ada 11 gitu kan? Mhm. Nah, sementara kan sekarang kalau di masa iyalah sekarang kalau seandainya pelaporan ke pusat, ke provinsi lah, taruhlah ke provinsi, datanya tidak sama dengan yang ada di lapangan. Kan mungkin di nomor induk siswa itu datangnya dari provinsi. Iya, karena memang harus harus terpusat ke sana Nah, betul. informasinya ke provinsi supaya perhitungan jelas untuk bantuan pendidikan, untuk bantuan hal-hal lainnya. Ya, Kan iya. ini data ini harus valid Nah, gitu. betul dalam hal Antara itu. data di pusat, di provinsi dengan data di sekolah itu harus sinkron. Karena kalau tidak sinkron, nanti ada murid yang akan dirugikan. Nah, justru itu. Sekarang pakai kebijakan yang mana kan? Itu Kebij menurut Akang harusnya pakai kebijakan nah, karena di sini bukan semata-mata kebijakan, tapi kan, masa yang digunakan untuk penerimaan sistem penerimaan murid be baru dari tahap 1 tahap 2 juga kan sudah berakhir. nah betul, makanya saya tadi bertanya, saya juga bertanya dalam hal ini tadi beberapa kali saya katakan tanda tanya gede kan. Apakah Nah, mungkin ada kesempatan tadi yang, "Ah, kamu kalau tidak diterima di sini ke sekolah aja di tempat mana, nanti 2 3 bulan mutasi," apa mungkin dari sana pemenuhannya? ya nggak tahu kalau permasalahan, tapi sekarang kan yang kita bicarakan itu di real sama di catatan kekurangan itu. Tapi kok kenapa di realnya ada? Yang tadi katakan kalau seandainya kekurangan 11, tapi kok terpenuhi. Nah, yang 11 itu dipakai jalur apa? Iya. Apakah jalur anak siluman atau gimana? Nggak tahu kan Nah itu. itu oh ya Nah, jelas. betul. Berarti ini yang 11-nya harus dipertanyakan. Dipertanyakan, justru yang saya pertanyakan itu 11 itu pakai apa? Kebijakan apa atau Jalur mana gimana? yang Nah dipakai? itu. Nah Dari itu. sekian jalur ini, apakah menggunakan domisili, afirmasi, KETM, PDBK, mutasi anak guru, Betul. atau prestasi, Iya, akademik, atau non-akademik? iya. Nah itu. Tinggal sekolah tersebut yang merasa terbaik perjelas itu yang Nah 11. betul, yang 11 itu karena ini, apa, misalkan jalur ini kan itu. Nah itulah yang jadi pertanyaan Ya, gede itu di ini situ. cukup, Kang, nampaknya sampai di sini sudah jelas, eee jadi biar nanti kalau tidak jelas akan diadakan, episode berikutnya sesuai dengan kepentingan ditinjau ulang. Mengingat waktu, silakan Kang di closing statement dulu atuh. Ya jadi dalam hal ini saya bukannya istilahnya apa, memojokkan atau menyudutkan suatu sekolah, cuman pingin kejelasan ya, dalam sistem pingin kejelasan kan. Apa yang dikatakan tadi kata saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang istilahnya yang, kurang berkenan mungkin, dalam hal ini. Ya karena itu tadi kan gitu. Jadi sekali lagi mohon maaf apabila ada sekolah-sekolah yang merasa, eee, tersinggung atau gimana-gimana dalam hal ini. Bukan dalam artian saya memojokkan atau gimana. Ini mah saya berbicara secara real di lapangan gitu. Ya, ya terima kasih Kang Ridwan Mangkudilaga, sebagai pemerhati masalah sosial dan pendidikan yang telah menyampaikan unek-unek sebagai bentuk kadedeh kasresna dan kacinta meskipun di fokusan terhadap satu sekolah, tapi ini mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi Sekolah yang lain, keseluruhan betul. sekolah di Garut, di Provinsi Jawa Barat atau secara nasional karena dimungkinkan hal ini terjadi di sekolah-sekolah lain. Betul. Tiada lain ini adalah bentuk kepedulian dari masyarakat terhadap tercapainya mutu pendidikan di Indonesia tidak bermaksud apapun. Kemudian selanjutnya saya sebagai pengelola atau host di podcast Sauk Pasik dalam hal ini akan mempertegas kembali. Jadi dalam hal ini kepada sekolah-sekolah yang terbabit dengan masalah ini untuk mengkelirkan masalah agar terjadi informasi yang seimbang, maka kami memberikan kesempatan untuk hak jawab
baik menggunakan podcast kami atau podcast lain atau media-media lain, datang ke studio kami, podcast Saung Pasek yang terletak di Jalan Raya Simpang Cikandang Cikajang, atau dimungkinkan juga kami untuk mendatangi sekolah tersebut tanpa bayaran, gratis, dan ini pun sebagai bentuk kepedulian kependidikan. Demikian kami sampaikan kepada seluruh lapisan wargi Pasek. Saya memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kurang berkenan, ada hal-hal yang miskomunikasi atau kesalahpahaman, itu semata-mata kelemahan dan kami siap memperbaikinya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Pasek. Terima kasih.